Selamat datang di mata kuliah Palliative Care dengan topik asuhan keperawatan paliatif dengan saya, Ibu Siska Natalia. Tujuan pelajaran kali ini adalah memahami dan mendemonstrasikan asuhan keperawatan dalam perawatan paliatif, lalu menjelaskan diagnosis keperawatan yang umum terjadi yang digunakan dalam keperawatan paliatif, dan menjelaskan intervensi keperawatan yang berkaitan dengan penyakit pasien. Sebagai perawat, kita melakukan asuhan keperawatan mulai dari pengkajian, gunakan format pengkajian yang sudah diajarkan di kampus atau di tempat kerja. Misalnya format pengkajian akhir kehidupan yang ada di Rumah Sakit Siloam atau Liverpool Care Pathways. Yang berikutnya adalah menentukan masalah keperawatan. Ini meliputi manajemen gejala sampai berduka. Lalu tujuan utamanya adalah untuk kualitas hidup pasien dan keluarga, lalu intervensi sampai evaluasi. Aspek utama dalam asuhan keperawatan paliatif menurut Hagan 2018 adalah manajemen gejala, komunikasi, dan advokasi. Untuk manajemen gejala, gunakan pendekatan holistik dan person-centered care atau yang berpusat kepada individu. Tujuannya ingat adalah manajemen gejala pasien dan meningkatkan kualitas hidup. Aspek yang pertama adalah komunikasi. Sebagai perawat, kita terlatih dalam berkomunikasi untuk mendiskusikan prognosis, lalu memilih dalam advance care planning atau keputusan-keputusan yang harus diambil saat menjelang ajal atau saat-saat kritis. Lalu yang berikutnya adalah mengambil keputusan medis bersama pasien. Silakan lihat materi mengenai spikes untuk memperdalam mengenai komunikasi ini. Aspek yang kedua adalah manajemen gejala. Ingat bahwa dalam palliative care bukan memberhentikan pengobatan, namun menekankan mengenai manajemen penyakit dan juga pengobatan gejala. Ingat, untuk gejala itu termasuk ke dalam 4 komponen total pain, yaitu fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Di sini silahkan Anda baca apa saja yang termasuk dalam total pain tersebut, atau lihat kembali materi pada minggu pertama mengenai konsep paliatif di bagian total pain. Aspek yang ketiga yang penting dalam asuhan keperawatan ini adalah aspek advokasi, yang termasuk kemampuan perawat untuk mengembangkan hubungan yang positif dengan pasien, lalu terlibat dengan para ahli. Para ahli di sini adalah tim medis atau tim paliatif, dan juga perawat memungkinkan untuk melaksanakan advokasi pasien, karena perawat ada di dekat pasien 24 jam. Lalu perawat dapat berkolaborasi dengan tim interdisiplin dalam tim palliative care untuk berbagi perspektif atau sebetulnya jika perawat mengetahui sudut pandangnya pasien seperti apa atau yang disampaikan oleh pasien dan juga prioritas yang diinginkan oleh pasien. Lalu yang berikutnya, perawat punya kemampuan untuk mengadvokasi pasien dan caregiver atau pengasuh mengenai kekhawatiran mereka dan juga dapat membantu mereka mengambil prioritas dalam memutuskan perawatan mereka. Untuk melakukan ketiga aspek tersebut, kita perlu melihat dari sudut pandang pasien. Penelitian yang dilakukan oleh Bensar dan kawan-kawan tahun 2011 menyatakan tentang pasien perlu mengetahui mengenai prognosis dan perkembangan penyakit. Namun berapa banyak keluarga yang sudah tahu atau seberapa banyak yang ingin mereka ketahui, sehingga sebagai perawat kita perlu membatasi apa yang kita akan ucapkan. Kita perlu bertanya kepada mereka seberapa banyak yang ingin mereka ketahui. Lalu kita juga sebagai perawat bersiap untuk mengelola gejala dan juga mengajarkan pasien dan keluarga atau pengasuh. Jika ada, kita bisa siapkan buku panduan untuk bagaimana memanajemen gejala. Lalu kita juga perlu mengajarkan pasien dan keluarga untuk mengetahui siapa yang harus dihubungi jika kondisi pasien makin kritis, atau juga keluarga tahu siapa yang bisa dihubungi jika memerlukan bantuan. Lalu ingat bahwa caregiver atau pengasuh dalam keluarga juga memerlukan support group. Kita bisa fasilitasi melalui
yayasan misalnya, atau LSM yang ada. Komponen yang pertama dalam asuhan keperawatan adalah pengkajian. Silakan lihat kembali mengenai Palliative Care Assessment di PowerPoint minggu kedua, lalu mengenai form SSR, lalu mengenai total pain. Untuk diagnosis keperawatan berikut ini adalah diagnosis keperawatan yang sering muncul berdasarkan dari hasil penelitian Pereira dan kawan-kawan tahun 2017. Namun perlu dilihat bahwa di pasien yang kita hadapi, kita menegakkan diagnosis keperawatan berdasarkan respon dan kebutuhan pasien. Jika memang ada masalah fisik, maka silakan mengangkat gejala fisik yang dengan data objektif dan subjektif yang banyak. Bapak Ibu atau saudara bisa melihat pada Nanda atau SDKI untuk melihat data objektif dan subjektif yang sangat berhubungan, yang sangat mendukung untuk menegakkan diagnosa tersebut. Ini adalah contoh dari list dari diagnosa keperawatan yang sering muncul dari hasil penelitian Pereira. Bapak Ibu atau saudara bisa melihat apa yang ada di sini dan juga nanti dapat mengambilnya sebagai rujukan untuk pasien yang Anda hadapi. Untuk intervensi keperawatan, Anda dapat mengintervensi berdasarkan diagnosa keperawatan atau masalah keperawatan yang terjadi pada pasien. Saat pasien mendekati perawatan akhir kehidupan, berikut ini adalah beberapa intervensi keperawatan yang dapat dilakukan. Anda dapat membacanya di sini. Misalnya, memutuskan tujuan perawatan pasien itu untuk apa. Misalnya, apakah untuk meringankan gejala saja atau untuk menyembuhkan, tapi Anda dapat berbicara pada para pasien Anda untuk atau keluarganya untuk melihat sebetulnya bagaimana prognosis atau kemungkinan yang akan terjadi dan membantu mereka mengambil keputusan yang tepat. Ingat untuk selalu mendengarkan pasien dan anggota keluarga, mendengarkan keputusan mereka, lalu mendengarkan apa wish atau keinginan mereka. Lalu Anda juga dapat berkomunikasi dengan anggota interdisiplin dalam tim dan mengadvokasi keinginan pasien dan keluarga. Lalu tentu saja kita perlu mengelola gejala-gejala di akhir kehidupan dan juga membantu keluarga atau memfasilitasi ke keluarga untuk mengenang memori indah mengenai pasien. Yang berikutnya, jika diperlukan, Anda dapat membuat rujukan ke pemuka agama dan dukungan spiritual lainnya dan juga memfasilitasi partisipasi pasien dan keluarga dalam ritual keagamaan atau praktek spiritual. Langkah yang terakhir adalah evaluasi dan juga discharge planning. Mengevaluasi efektivitas intervensi sangat diperlukan berdasarkan kriteria hasil yang telah ditetapkan untuk setiap masalah keperawatan yang ada pada pasien. Dan juga perawat perlu sekali untuk memonitor tanda-tanda adanya perubahan dari ketidaknyamanan pasien yang tidak termasuk dalam intervensi yang dilakukan saat ini. Untuk discharge planning yaitu proses pemulangan pasien hidup atau meninggal dari rumah sakit atau mungkin fasilitas kesehatan lainnya. Anda dapat melakukan ini bukan saja pada saat pasien akan pulang, namun sudah direncanakan pada saat pasien masih dirawat di rumah sakit. Lalu siapa yang melakukannya? Tentu saja perawat dan tim medis yang berhubungan dalam pasien atau tim paliatif. Dan juga bagaimana melakukannya ini perlu didiskusikan dengan keluarga. Misalnya, jika mereka mau dibawa pulang, apa yang diperlukan oleh keluarga untuk mereka dapat mandiri merawat pasien di rumah. Hal ini juga termasuk menyiapkan untuk a good death atau kematian yang baik. Bagaimana menurut Anda sebuah kematian disebut kematian yang baik? Lalu yang berikutnya, jika pasien meninggal, kita sebagai perawat dan tim paliatif perlu melakukan dukungan untuk berduka atau bereavement. Jika diperlukan, bisa dirujuk ke konselor atau pemuka agama jika memang Anda sebagai perawat tidak dapat melakukannya atau sudah melampaui batas kemampuan saudara sehingga diperlukan untuk rujukan.
Untuk contoh aplikasi dari asuhan keperawatan ini, ada contoh yang sangat baik dari OpenRN. Memang dalam bahasa Inggris, silahkan Anda melihatnya lalu membacanya untuk sebagai gambaran bagaimana aplikasinya. Lalu Anda juga dapat melakukan nursing care plan ini dengan melakukannya di praktek klinik dan juga dibimbing oleh pembimbing saudara di klinik maupun di akademik. Berikut ini adalah daftar pustaka yang digunakan untuk menyusun bahan mata kuliah pada topik ini. Terima kasih dan selamat belajar.